Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel J Desainku, channelnya kursus desain grafis buat kalian para pemula. Oke, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas atau kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat lembar kerja baru atau dokumen baru di software Adobe Illustrator. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, agar kalian tidak bingung, kalian bisa melihat part 1 di link description di bawah video ini. Dan tentunya agar channel ini terus berkembang, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Dan agar kalian mendapatkan tips dan trik seputar desain, kalian bisa follow Instagram saya yang ada di pojok kanan bawah ini. Oke, jika kalian sudah, mari kita mulai ke tutorialnya. Let's go! Hai guys, selamat datang kembali kalian di channel J Desainku. Oke, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat artboard ataupun juga lembar kerja atau juga project di software Adobe Illustrator. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Kita buka terlebih dahulu software Adobe Illustrator-nya. Baik, di sini bagi teman-teman yang sudah mengikuti kursus desain saya di sebelumnya di software Adobe Photoshop, kalian sudah paham atau juga kalian sudah terbiasa untuk membuat lembar kerja baru. Ada dua pilihan. Kalian bisa memilih menu file, kemudian new, atau teman-teman bisa menekan Ctrl N yang ada di keyboard. Nah, di sini saya selalu menyarankan kepada kalian gunakan cara yang paling cepat, efisien, dan efektif. Seperti ini, yaitu dengan menggunakan Ctrl. Oke, mari kita coba. Cara yang pertama adalah kalian bisa pilih file, kemudian new. Atau cara yang kedua adalah kalian lebih cepat menekan Ctrl N yang ada di keyboard. Ini adalah tampilan new dokumen baru atau project baru dari software Adobe Illustrator. Seperti ini teman-teman, tidak beda jauh ya seperti software Adobe Photoshop. Oke, di kolom yang pertama ini adalah nama project kita. Kalian bisa atur namanya sesuai kebutuhan kalian dan project kalian. Oke, contohnya adalah di sini saya akan membuat nama projectnya adalah pertemuan ketiga. Kemudian di bawah ada profil. Nah, kalian bisa atur ya untuk profilnya print, web, device, video, and film atau basic RGB. Kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Sini saya membuat custom aja ya, jadi bisa dirubah. Dan untuk number of artboard ini, kalian maksudnya adalah ketika kita membuat lembar kerja baru atau project itu ada berapa artboard ya. Jadi artboard itu maksudnya lembar kerja ya teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu kepada kalian. Oke, contohnya di sini kalian bisa atur untuk artboardnya menjadi contoh 2 nih, otomatis dia kolomnya akan ikut menjadi 2. Jadi akan meng-create 2 artboard atau lembar kerja baru dalam satu project guys. Jadi perbedaannya kalau di dalam Adobe Photoshop itu satu project baru, maka otomatis dia akan membuat satu lembar kerja atau artboard satu. Nah, di sini uniknya atau juga keunggulan dari software Adobe Illustrator ini, kita bisa membuat beberapa artboard dalam satu project. Dan di bagian sebelah kanan ini kalian atur untuk tata letaknya, maksudnya ya, kalian bisa atur. Dan di bagian spacing ini adalah jarak dari artboard 1 ke artboard yang kedua. Oke, contoh kita di sini akan buat menjadi 2 kolom. Kita buat 1 kolom dulu ya, biar kalian tidak bingung. Dan kemudian untuk size-nya kalian bisa atur di sini yang sudah disesuaikan oleh menu ini. Ada leather, legal, tabloid, A4, A3, B5, dan B4. Coba kita akan membuat ukuran A4. Kemudian untuk unitnya kalian bisa atur di bagian menu ini. Ada poin, ada piskas, inci, milimeter, sentimeter, dan pixel. Sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya menggunakan sentimeter. Bebas kalian mau menggunakan unit yang lainnya. Oke, di kolom berikutnya ini adalah mengatur untuk width dan height. Jadi kalian bisa atur untuk panjang gaya lebarnya sesuai kebutuhan kalian. Dan di orientation ini ada untuk tampilan artboard kita ya, kita ingin membuat portrait atau landscape ya, seperti ini ya, portrait atau landscape. Kalian bebas, kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada bit, yaitu lebihan. Kalian ingin membuat lebihan di area artboard ini berapa, kalian bisa atur di sini teman-teman.
Dan di menu advance ini ada color mode ya. Color mode kalian bisa atur CMYK atau RGB. Sesuai kebutuhan kalian juga. Di sini saya menggunakan CMYK, dan untuk raster effect-nya kita buat standar 300 ppi aja ya. Seperti ini. Dan untuk preview modenya kalian bisa pilih juga, ada pixel dan ada overprint. Nah, kita pilih default aja, nanti kita bisa customize setelah kita membuat. Oke, langsung saja kita buat. Kita pilih oke. Kita buat satu kolom. Oke, seperti ini sudah jadi ya. Ini adalah lembar kerja baru kita atau artboard. Oke, sekarang mari kita coba. Kita buat kembali. Di sini kita akan membuat project baru. Kemudian kita akan membuat langsung 4 artboard dalam satu project ya. Contohnya seperti ini. Mari kita rubah untuk number of artboardnya, kita buat di sini 4. Kemudian untuk spacingnya kita nggak usah rubah-rubah, dan yang lainnya juga kita nggak usah rubah karena kita sudah atur ya. Oke, langsung saja kita pilih oke. Apa yang terjadi dan apa perubahan dari proses membuat project baru di awal tadi kita ya. Kita membuat satu number of artboardnya 1. Oke, mari kita coba lihat. Kita membuat number of artboardnya 2, otomatis kolomnya atas bawah 2 ya, kiri kanan menjadi 2. Kita oke, maka akan terjadi seperti ini. Jadi dia akan membuat 4 artboard dalam satu project, yaitu project pertemuan ketiga teman-teman. Perbedaannya dari Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop di sini ya, untuk membuat artboard atau lembar kerja baru. Kalau Adobe Illustrator ini kita bisa membuat banyak artboard dalam satu project. Nah, sedangkan Adobe Photoshop tidak ya, setiap satu project pasti akan satu artboard atau lembar kerja baru. Lembar kerja atau satu dokumen. Oke, mari kita jelaskan untuk mengenai artboard ini. Kita kembalikan ke satu dulu ya, biar kalian tidak bingung. Nah, oke teman-teman, keunggulan dari Adobe Illustrator ini juga kalian bisa mengaturnya ya. Untuk mengatur bagian artboard ini atau membuat sebuah desain, kalian bisa membuat sebuah desain di bagian luar dari artboard seperti ini. Kalian bisa bebas, kalian bisa atur. Dan seperti di Adobe Photoshop, kalian harus membuat desain di dalam lembar kerja atau dokumen atau artboard yang kita buat. Jadi kalau untuk di Adobe Illustrator kalian bisa customize di sini, tapi setelah kalian desain kalian harus masukkan ke dalam artboard yang kalian buat. Karena jika kalian tidak memasukkan desain yang kalian buat, dan maka ketika kita save atau kita ekspor ke PDF, JPEG dan lainnya, karena yang terbaca di area di dalam artboard ini, di luar artboard ini kalian tidak akan muncul ya untuk hasil desain kalian. Setelah kalian desain di luar artboard, kalian harus masukkan ke dalam artboard atau lembar kerja atau dokumen yang kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, kita membuat lingkaran, kita harus masukkan ke dalam artboard, maka otomatis dia akan keluar hasil desain ekspor kita, mau kita atur ke PDF ataupun yang lainnya. Oke, dan selanjutnya untuk mengatur merotate sebuah lembar kerja atau artboard dalam Adobe Illustrator ini caranya sangat mudah teman-teman. Kalian bisa menekan Shift dan tekan tombol O ya, Shift dan O seperti ini. Dia akan berubah menjadi selection seperti ini. Oke. Dan kemudian kalian bisa pilih di bagian menu ini, di bawah menu Effect dan View, kalian bisa atur seperti ini untuk merotate sebuah dokumen atau lembar kerja atau juga artboard. Bukan objek ya, ini merotate artboard atau lembar kerja ataupun juga dokumen. Oke teman-teman, untuk meresize artboard sama caranya seperti tadi, kalian tekan Shift kemudian tekan tombol O. Nah, di sini kalian bisa atur untuk size-nya di bagian menu ini, di bawah menu Aesthetials. Ya, di sini ada width dan height, kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Jadi kalau untuk di Adobe Photoshop itu kita harus masuk ke dalam menu image dan image size ya, kalian bisa atur dan kalian bisa rubah seperti itu. Kalau di Adobe Illustrator kalian tinggal menekan tombol Shift O, lalu kemudian kalian bisa atur ya seperti ini. Atau juga teman-teman bisa melakukan manual ya. Caranya tinggal kalian geser aja di bagian titik, mau di titik kiri, atas, kanan, bawah, maupun tengah atas, tengah kanan, kiri, bawah seperti ini. Kalian bisa atur. Saran saya biar proporsional, kalian bisa menggunakan menu yang ada di bagian ini. Dan di sini adalah menu proporsional ya.
jika kalian klik ini, jika kalian tidak mengklik di bagian icon ini, maka dia secara otomatis tidak akan proporsional perubahannya. Misalkan kalian rubah menjadi 29, oke, maka otomatis tingginya tidak akan mengikuti proporsional dari 89 cm itu. Oke, kita coba. Jika kita atur atau jika kita pilih menu ini, kita klik, otomatis akan berubah menjadi seperti ini, seperti rantai solid ya. Kemudian kita rubah menjadi ukuran yang 7, maka otomatis di bagian height-nya itu akan berubah proporsional ya. Seperti ini, mengikuti dari width-nya atau dari panjang bagian atas ini. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan yang ketiga ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, dan jika video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan sampai bertemu di video-video berikutnya.